Pada suatu malam, ketika kamu terbaring dengan mata terpejam, terdengar sebuah bisikan. Bukan dari tubuhmu, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Bisikan itu tak memakai kata-kata. Ia datang sebagai getaran di hati, sensasi hangat yang merayap di sepanjang tulang belakangmu. Rasanya akrab, tapi sulit dijelaskan. Seperti ada panggilan dari dunia yang belum pernah kamu kenal sebelumnya. Ada sesuatu yang memanggil dari balik batas antara kehidupan dan kematian, atau mungkin dari kesadaran yang jauh lebih luas daripada dirimu. Namun ketika kamu terbangun, hanya kesunyian yang tersisa. Tak ada suara, tak ada jejak, hanya sebuah kekosongan yang menganga di dada dan sulit dijelaskan. Sekarang bayangkan ini, selama 80 tahun, sebuah surat yang ditulis oleh Carl Jung, psikiater besar dan pemikir spiritual, disimpan rapat dari publik. Surat itu bukan laporan ilmiah, bukan pula teori akademis. Ia adalah pesan yang sangat pribadi tentang apa yang Jung alami dan temui di ambang kematian. Dalam surat itu, Jung menceritakan perjumpaannya dengan sesuatu yang hidup di ujung batas antara dunia, pengalaman yang mengguncang seluruh fondasi rasional tentang kematian. Apakah mungkin kita terlalu mempercayai tubuh dan otak, hingga melupakan bahwa kesadaran bisa menjangkau jauh, bahkan melampaui detak terakhir hidup kita? Atau sebaliknya, barangkali kebenaran tentang kehidupan setelah mati tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya terkubur oleh ketakutan, dogma, dan dominasi pandangan sains yang materialistik. Bagaimana jika memang benar ada sebuah pintu menuju realitas yang lebih luas, namun justru ketakutan kitalah yang menghalangi kita untuk membukanya? Bayangkan kamu akhirnya menemukan kembali surat itu. Kamu membaca setiap baris, meresapi setiap jeda, merasakan setiap getaran emosi di balik kata-katanya. Dan dalam sekejap, seluruh cara pandangmu tentang kehidupan, kematian, dan keberadaan jiwa terguncang. Seolah ada longsoran batin yang tak terelakkan. Bisa menjadi pelepasan yang membebaskan, atau justru menjadi arus deras yang menenggelamkan. Kini, pertanyaannya bukan lagi soal apa yang akan terjadi setelah kita meninggal. Pertanyaannya telah berubah menjadi, apa yang sebenarnya sudah terjadi pada kita? Jauh sebelum kematian pernah datang. Dan berapa banyak kebenaran yang telah hilang, terhapus oleh batas-batas budaya. Disinilah semuanya bermula, dari sebuah surat tersembunyi, dari pengalaman yang nyaris melampaui logika, dan dari sebuah pertanyaan mendasar. Apakah kita benar-benar hanya terdiri dari daging dan darah? Ataukah kita adalah bagian dari kesadaran abadi yang melampaui batas kehidupan dan kematian? Sebelum kita cukup berani untuk menjawabnya, kita perlu terlebih dahulu memahami akar dari pembungkaman ini dan mengapa kebenaran tersebut dianggap terlalu mengancam untuk dibiarkan tersebar dengan bebas. Mengapa dunia modern tampak gelisah setiap kali mendengar kata jiwa? Kenapa ide tentang kesadaran setelah kematian lebih sering dianggap sebagai dongeng spiritual, bukan kemungkinan filosofis yang layak dipertimbangkan? Jawabannya tidak terletak pada bukti, melainkan pada luka yang ditinggalkan oleh sejarah peradaban. Sejak era pencerahan, manusia modern menaruh kepercayaan besar pada sains materialistik, keyakinan bahwa segala hal yang nyata harus dapat diukur, dibuktikan, dan diamati. Jiwa terlalu kabur. Kesadaran hanya hasil kerja otak. Kematian akhir dari segalanya. Dalam kerangka berpikir ini, apapun yang tak terlihat dianggap tidak ada. Namun Carl Jung menangkap sesuatu yang lain. Sebagai murid Freud yang kemudian memilih jalan berbeda, Jung memahami bahwa manusia tak hanya terdiri dari dorongan dan naluri. Kita juga dipenuhi oleh simbol, arketipe, dan ketidaksadaran kolektif. Ada dimensi dalam diri manusia yang tidak tunduk pada logika, tetapi hidup dalam makna. Dan disitulah akar dari persoalan tersembunyi. Kita telah mencoret jiwa dari wacana ilmiah. Kita telah menyingkirkan makna dari kehidupan. Dan yang paling menyedihkan, kita telah mencabut jati diri kita sendiri dari seluruh misteri keberadaan. Lalu muncul paradoks besar. Semakin kita mengagungkan rasionalitas, semakin dalam kekosongan yang kita rasakan. Kita mampu memetakan otak hingga ke neuron terkecilnya, namun tak bisa menjelaskan mengapa seseorang bermimpi tentang ibunya yang telah meninggal dan terbangun dengan air mata haru. Kita dapat menghitung detak jantung hingga milidetik terakhir, tapi tetap tak mengerti mengapa banyak orang merasa lebih hidup justru saat menghadapi kematian. Disinilah Jung berdiri,
sebagai seorang pengembara yang melintasi batas antara ilmu pengetahuan dan intuisi. Ia pernah mengalami koma panjang akibat serangan jantung. Dalam keadaan itu, ia mengklaim melihat bumi dari atas, merasakan dirinya terpisah dari tubuh, menyatu dengan arketipe kosmik, dan memahami kehidupan bukan sebagai garis lurus, melainkan sebagai siklus penyempurnaan. Namun pengalaman semacam ini, meskipun juga dialami ribuan pasien di seluruh dunia yang selamat dari kematian klinis, masih sering ditolak oleh banyak ilmuwan. Mengapa demikian? Karena jika kita menerima bahwa kesadaran bisa eksis tanpa tubuh, maka seluruh fondasi materialisme akan runtuh. Dan saat fondasi itu roboh, kita terpaksa mengakui sesuatu yang jauh lebih besar, sekaligus lebih menakutkan, bahwa kita bukanlah penguasa realitas, bahwa hidup ini bukanlah akhir dari sebuah narasi, dan bahwa kebenaran mungkin tidak akan pernah bisa dijelaskan secara utuh, melainkan hanya bisa dialami. Inilah alasan mengapa surat Jung disembunyikan begitu lama. Ia menulis bukan sebagai ilmuwan, melainkan sebagai jiwa yang telah menembus tirai dunia. Dan surat itu terlalu berbahaya bagi zaman yang hanya mempercayai data dan bukti empiris. Namun sekarang, pertanyaannya bukan sekadar mengapa surat itu disembunyikan. Pertanyaannya adalah, apa yang telah terjadi dalam dirimu, tanpa kamu sadari, karena pengasingan ide tentang jiwa. Karena ketika kamu meyakini hidup sebagai rangkaian mekanis, kamu pun mulai mengosongkan makna dari penderitaanmu, kebahagiaanmu, bahkan dari cinta. Dari sinilah konsekuensi tersembunyi itu mulai merambat. Bayangkan kamu menjalani hari-hari seperti jam yang berdetak. Bangun, bekerja, lelah, tidur, lalu mengulang lagi. Kamu menyebut itu realita, tapi diam-diam ada sesuatu dalam dirimu yang mulai meronta. Bukan karena kamu lemah, melainkan karena ada sesuatu yang terlupakan. Sesuatu yang tak bisa diukur dengan waktu, uang, atau produktivitas. Inilah konsekuensi yang tak tampak ketika gagasan tentang jiwa, alam bawah sadar, dan kehidupan setelah mati dikeluarkan dari sistem pemikiran kita. Dunia pun kehilangan arah. Kita mulai memandang diri sebagai mesin, bukan makhluk penuh misteri. Apa dampaknya? Kita berhenti mengajukan pertanyaan yang sesungguhnya penting. Alih-alih bertanya, apa makna dari penderitaan ini? Kita mencari bagaimana menghilangkannya dengan cepat. Alih-alih bertanya, apa pesan di balik mimpiku? Kita menganggapnya sebagai gangguan tidur. Alih-alih bertanya, siapa aku sebenarnya? Kita justru mencari identitas lewat gelar, status, atau pengakuan sosial. Carl Jung pernah menyatakan bahwa orang modern tidak hanya kehilangan hubungan dengan alam bawah sadar, tapi juga dengan jiwa. Dan hal ini membuat kita rapuh secara eksistensial, meskipun tampak sukses dari luar. Karena ketika makna hilang, manusia akan menciptakan makna palsu. Mereka menjadikan konsumsi sebagai pelarian. Mereka mengejar kebahagiaan sebagai tujuan, bukan sebagai pengalaman. Mereka menyamakan cinta dengan kepemilikan dan pencapaian dengan nilai diri. Dan seperti yang Jung temukan dari ratusan pasiennya, semua neurosis eksistensial berakar pada satu hal, kekosongan makna. Lalu, bagaimana dengan kematian? Jika hidup hanya rentang biologis, kematian adalah akhir segalanya. Namun jika hidup adalah proses kesadaran yang berlapis, maka kematian bukanlah pemutus, melainkan pengungkap. Namun dunia modern tidak mengajarkan hal itu. Sebaliknya, kita dibesarkan dengan ketakutan akan kematian. Seolah itu musuh yang harus dihindari, bukan proses yang harus dipahami. Padahal, seperti yang Jung alami saat berada di ambang kematian, justru di momen itulah tabir realitas bisa tersingkap. Ia menggambarkan pengalaman keluar dari tubuh, melihat bumi dari kejauhan, merasakan kesatuan universal, dan secara intuitif mengetahui bahwa kehidupan tidak berakhir di sini. Namun, setelah ia sembuh dan berusaha menuliskan pengalaman itu, ia menyadari bahwa dunia belum siap menerimanya. Makanya, surat itu disembunyikan. Bukan karena tidak masuk akal, melainkan karena terlalu mengganggu sistem kepercayaan yang telah diciptakan manusia demi kenyamanan. Lalu, bagaimana dampaknya padamu secara diam-diam? Mungkin kamu sering merasa gelisah tanpa alasan jelas. Mungkin kamu merasa kehilangan arah, meski secara logis semua baik-baik saja. Mungkin ada pertanyaan besar yang muncul di malam hari, namun kamu tekan sendiri di siang hari agar tetap bisa berfungsi. Itu bukan penyakit. Itu adalah panggilan dari bagian terdalam dirimu yang selama ini belum pernah kamu ajak bicara. Jiwa. Dan selama kamu menutup suara itu, hidup akan terasa seperti labirin tanpa pintu keluar.
Karena satu-satunya jalan keluar justru terletak di dalam. Kamu bisa merasakannya, bukan? Bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang tahu semua ini bukan sekadar teori belaka. Bahwa kegelisahan yang kamu rasakan bukan karena kelelahan biasa, melainkan karena terlalu lama kamu berpaling dari suara jiwamu sendiri. Ini bukan lagi saatnya mencari motivasi. Karena yang kamu butuhkan bukan semangat yang palsu, melainkan pemberontakan batin. Pemberontakan terhadap gagasan bahwa kamu hanyalah tubuh belaka. Bahwa kesadaran berhenti saat jantung terhenti berdetak. Bahwa hidup harus selalu masuk akal. Carl Jung adalah salah satu pemberontak awal. Ia menolak memandang mimpi sebagai omong kosong. Ia memperlakukan simbol sebagai bahasa suci alam bawah sadar. Dan ia menulis bahwa kita bukan manusia yang mengalami pengalaman spiritual, tapi makhluk spiritual yang sedang menjalani pengalaman manusia. Lalu, bagaimana kita membebaskan diri? Pertama, kamu harus mengubah cara pandangmu terhadap ketakutan. Ketakutan akan kematian, kehilangan, dan penderitaan bukanlah musuh. Mereka adalah guru. Jung berkata, apa yang tidak kita sadari akan terus terjadi dalam hidup kita, dan kita akan menyebutnya takdir. Artinya, selama kamu terus menghindari bayangan itu, kamu justru akan diperbudak oleh hal yang kamu tolak untuk lihat. Maka langkah pertama untuk melawan bukanlah dengan melarikan diri, tapi dengan menghadapi. Hadapi mimpi-mimpimu, hadapi bayanganmu, hadapi gagasan bahwa suatu hari kamu akan mati, dan tanyakan pada dirimu, jika itu benar, maka apa yang benar-benar penting? Kedua, kamu perlu melatih bahasa yang sudah lama hilang, bahasa simbol. Jiwa tidak berbicara lewat logika, tapi lewat gambar, mimpi intuisi, dan sinkronisitas. Perhatikan hal-hal aneh yang muncul berulang kali. Angka, mimpi, pertemuan kebetulan, atau emosi mendalam yang tiba-tiba muncul. Itu bukan kebetulan. Itu adalah surat dari dirimu yang lebih dalam, yang sudah terlalu lama kamu diamkan. Ketiga, bebaskan dirimu dari gagasan bahwa semua hal harus bisa dijelaskan. Karena dalam pencarian eksistensial, misteri adalah pintu, bukan hambatan. Jung menulis bahwa kehidupan setelah kematian mungkin tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tetapi ia adalah realitas psikologis. Artinya, jika jiwa meyakini bahwa ia tidak akan lenyap, maka itu akan memengaruhi seluruh cara kita menjalani hidup, menjadi lebih berani, lebih dalam, dan lebih utuh. Dan terakhir, tanamkan satu keyakinan ini, kamu tidak sendirian. Jutaan orang lain pun diam-diam mempertanyakan hal yang sama di dalam kegelapan. Para pemberontak sunyi ini sedang bangkit. Mereka tidak tampil di panggung utama, tapi hadir di setiap sudut. Orang-orang yang memilih hidup dengan kesadaran, bukan kepalsuan. Mereka yang membaca mimpi seperti membaca kitab suci. Mereka yang tidak takut membicarakan kematian, karena lebih takut menjalani hidup setengah sadar. Kamu bisa menjadi salah satunya. Bukan karena kamu sudah tahu segalanya, tapi karena kamu cukup berani untuk mendengarkan yang tak terdengar. Dari keberanian itu, satu pintu terakhir akan terbuka. Pintu menuju kebenaran tertinggi yang selama ini menanti di balik keheningan. Pintu menuju bagian kelima. Kamu duduk sendiri dan semua pertanyaan yang selama ini kamu takutkan kini memenuhi keheningan itu. Apa yang akan terjadi padaku setelah mati? Apakah jiwaku akan hilang? Apakah semua ini hanya sia-sia? Justru pada saat paling gelap itulah sesuatu yang asing, namun juga sangat akrab mulai bangkit dari dalam dirimu. Carl Jung menyebutnya the self, diri sejati. Bukan ego yang kamu kenal, bukan pula topeng sosial yang kamu kenakan, melainkan inti terdalam yang tak pernah berubah, bahkan oleh waktu, penderitaan, atau kematian. Selama ini kamu mengira hidup adalah perjalanan mencari sesuatu di luar dirimu. Namun kenyataannya, kamu sedang berjalan kembali pulang, menuju pada siapa dirimu sesungguhnya, sebelum dunia menuntutmu menjadi seseorang. Inilah kebenaran tertinggi. Kamu bukan hanya akan terus hidup setelah kematian. Kamu telah mati berkali-kali, dan setiap kali kesadaranmu tetap bertahan. Jiwa bukanlah sebuah benda. Ia tak bisa dipotong, dibakar, atau dibunuh. Jiwa adalah sebuah proses, sebuah becoming. Dan apa yang kita sebut kematian dalam dunia fisik hanyalah sebuah transisi dalam bahasa jiwa. Saat tubuhmu berhenti berfungsi, kesadaran tidak serta-merta padam seperti lampu yang dimatikan. Jung meyakini bahwa jiwa membawa seluruh riwayat pengalamannya ke dimensi lain, bukan sebagai ingatan biasa, tapi sebagai inti keberadaan. Dan mungkin
Apa yang datang setelah kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari bentuk kesadaran yang lebih luas, yang tak terikat oleh waktu, ruang, maupun logika manusia. Bukankah kamu pernah merasakannya? Ketika bermimpi dan segalanya terasa lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Ketika mengalami déjà vu dan bertanya, mengapa ini terasa sangat familiar? Ketika bertemu seseorang yang baru, tapi rasanya seperti pulang ke rumah. Itulah bocoran kecil dari realitas yang lebih besar. Dan kamu tak perlu menunggu mati untuk merasakannya. Cukup diam cukup lama, mendengarkan dengan kedalaman, dan percaya dengan keberanian radikal. Inilah yang membuat surat Carl Jung begitu berbahaya hingga disembunyikan selama 80 tahun. Surat itu tidak hanya membahas kehidupan setelah mati, tapi mengungkap ilusi kehidupan yang selama ini kamu anggap nyata. Ia menyatakan, jika kamu benar-benar percaya pada keberadaan jiwa, maka seluruh cara kamu menjalani hidup akan berubah. Kamu akan mencintai tanpa rasa takut kehilangan. Kamu akan berani tanpa takut gagal. Dan kamu akan hidup bukan demi nama, jabatan, atau warisan, tapi demi keutuhan jiwa. Kamu tidak lagi bertanya apa makna hidupku, karena kamu akan menjadi makna itu sendiri. Setiap tarikan napas, setiap luka, setiap tawa, setiap mimpi, semuanya menjadi bagian dari simfoni agung yang tak berujung. Dan kamu bukan sekadar penonton. Kamu adalah nada di dalamnya. Sekarang, keputusan terakhir ada di tanganmu. Apakah kamu akan kembali tertidur, menutup mata, dan mengatakan itu hanya mimpi aneh? Atau kamu akan menatap langit malam, lalu membisikkan satu kalimat, aku ingat siapa aku. Dan itulah kebangkitan sejati, bukan setelah kematian, melainkan sebelum terlambat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.